sehingga mereka tetap fokus sebagai pewarta sabda, sebagai katekis, tapi juga saya tertarik untuk berkuliah di STKIP Widya Yuwana ini karena ini merupakan salah satu kampus yang mendidik, ya, membimbing untuk menjadi guru agama dan katekis. Saya melihat di keuskupan saya sendiri bahwa tenaga guru agama dan guru katekis itu sangatlah kurang, sehingga saya tertarik untuk berkuliah di sini. Dan dari mata kuliah, dari kegiatan, proses pembelajaran selama saya di sini, itu menurut saya sangat mendukung saya untuk menjadi guru dan juga menjadi calon katekis. Pada pagi hari ini kita berada di greenhouse. Nama greenhouse ini namanya adalah Jansen Greenhouse. Nama Jansen ini dipilih untuk memperingati wafatnya Romo Jansen. Pada waktu itu kebetulan ini dimulai dan diawali penanaman pertama itu pada waktu itu adalah pada hari di mana Romo Jansen itu meninggal. Sebenarnya hanya memanfaatkan lahan kecil sempit seperti ini, di mana pada waktu itu hanya semak-semak dari sana ke sana itu, dan kemudian dimanfaatkan untuk berbudidaya tanaman sayuran. Nah, tanaman-tanaman sayuran yang berada di tempat ini selama hampir 4 tahun itu menanam kangkung itu untuk kebutuhan harian dan selalu butuh kangkung. Maka setiap saat harus menyediakan tanaman kangkung untuk kebutuhan harian. Sedangkan tanaman-tanaman yang lain itu adalah tanaman ini pakcoy, selada, dan kadang-kadang kobis. Sekarang ada kobis yang baru ditanam di sana itu kebutuhan sayuran-sayuran sebagai variasi untuk dalam seminggu itu, supaya ada sayuran-sayuran sehat yang memungkinkan seseorang yang berada tinggal di sini memiliki kesehatan yang memadai, walaupun dengan biaya hidup harian yang terbatas, tapi memungkinkan untuk mereka dapat hidup sehat. Seperti ini, selada ini, tanaman seledri di sini juga menggunakan sistem hidroponik, jadi akarnya itu bersih dari tanah. Ini kalau dicabut bersih dari tanah, tapi tanamannya cukup subur. Dan ini menggunakan pupuk yang organik, jadi tidak menggunakan pupuk kimia, supaya menghasilkan tanaman-tanaman dengan bahan makanan yang sehat. Ini kobis. Setelah ini habis, nanti saya isi kobis dan nanti diisi tanaman lain lagi, terus menerus, harus setiap saat menyiapkan untuk tanaman baru. Sistem penanaman dengan model hidroponik seperti ini tidak membutuhkan waktu terlalu banyak apabila sudah disiapkan gitu, sehingga mereka para mahasiswa yang nanti satu saat kalau mereka sudah lulus dan mereka mau bercocok tanam seperti ini, mereka bisa memanfaatkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini di sela-sela waktunya, karena tidak memakan banyak waktu. Biasanya pagi itu maksimal sampai jam 10. Setelah itu ini tanaman nggak boleh diraba-raba. Dan sore jam 4 sampai jam 5. Hanya itu. Selebihnya seandainya mereka itu bekerja di sekolah, itu ya kerja di sekolah. Jadi kami latih supaya mereka juga bisa memiliki keterampilan dengan bercocok tanam yang hemat tenaga, hemat air,
seperti ini, sehingga mereka tetap fokus sebagai pewarta sabda, sebagai katekis, tapi juga di rumah ada kegiatan yang menunjang, yaitu dengan model penanaman sistem hidroponik seperti ini. Berbeda dengan seandainya menggunakan media tanah, itu memakan waktu begitu banyak dan tenaga begitu banyak. Sebagai pendamping mahasiswa di tempat ini tidak bisa kemana-mana, lebih banyak di lokasi. Nah, di lokasi saya harus mengisi waktunya. Kalau mereka kuliah di kampus, saya harus mengisi waktunya dengan cara yang produktif. Salah satunya adalah dengan cara bercocok tanam model hidroponik seperti ini, sehingga saya tidak banyak menggunakan waktu secara berlebihan, tetapi hasilnya nyata. Seperti sekarang ini sudah hampir 4 tahun, ini selalu menghasilkan sesuatu yang boleh dibilang cukup menyenangkan lah. Semangat berwirausaha.